Hai YouTube, it's me Agnes. Jadi di video kali ini Kak Agnes akan membacakan tentang zodiak Gemini di bulan April 2023. Oke, langsung aja kita baca bagaimana energi Gemini di bulan April 2023. Bagaimana energi Gemini di bulan April 2023. Kak Agnes minta maaf kalau untuk konten zodiak ini agak kosong ya sebelumnya karena Kak Agnes lagi persiapan nih untuk beasiswa. Oke, keluar kartu Queen of Wands sebagai kartu pertama. Kemudian Page of Pentacles, Four of Wands, Two of Swords, dan ada kartu The Emperor. Bagaimana sih permasalahan kamu ya saat ini? Aku melihat ini lebih ke arah percintaan ya, dimana kamu sedang ingin menikah atau sedang ingin serius dengan seseorang, tapi jalan kamu terhambat di sini. Sepertinya ada ketidaksetaraan di antara kamu sama dia. Ini bisa berarti kamu sama dia itu tidak setara secara ekonomi, atau keluarga dia menganggap ya kamu dan dia itu tidak satu level di sini. Ada harapan gitu ya, mungkin dari pihak keluarga, entah itu papa, entah itu mamanya dia, supaya misalnya bisa dapet yang satu strata, kemudian di satu sisi seagama atau sesuku. Sepertinya keluarganya dia ini cenderung masih idealis ya, sehingga agak susah untuk kalian sekarang itu bersatu. Aku melihat sudah ada upaya sebenarnya dari kamu untuk mendekat, dan kamu sendiri pun mungkin bertanya-tanya, aku tuh kurang apa sih? Di satu sisi memang oke lah gitu, ada perbedaan di antara keluarga kamu dengan keluarganya dia, atau kamu dan dia, tapi kamu pun itu adalah pribadi yang berkualitas gitu. Kamu tuh bertanya-tanya, apakah orang tuanya dia tidak bisa melihat kualitas itu gitu ya. Dan aku merasa di sini kamu jadinya suka gelisah, kamu jadinya suka pesimis. Hubungan ini tuh ada ujungnya nggak sih? Bakal berhasil nggak sih kamu ngeyakinin orang tuanya dia, atau dia yang ngeyakinin orang tuanya kamu? Ingat, ini sifatnya general reading, jadi bisa vice versa ya. Ini bisa energi kamu atau energi dia, atau di satu sisi tidak akan resonate semuanya, bisa hanya resonate sebagian, resonate semua, atau tidak resonate sama sekali. Jadi sesuaikan dengan kondisi kamu, tapi kalau ini sudah resonate sebagian, maka ini sudah cukup ya untuk mewakili energimu. Yang jelas Kak Agnes merasa ada permasalahan restu yang terjadi antara kamu dan dia. Itu akar permasalahannya. Kamu sedang berusaha, mungkin dia pun sudah atau sedang berusaha untuk meyakinkan orang tua. Coba aku baca ciri-ciri dia ya. Kamu sedang dealing dengan orang yang seperti apa di sini? Ini juga baru ya, baru di zodiak Gemini, dan mungkin akan Kak Agnes teruskan di konten Tarot Tofus selanjutnya. Kak Agnes akan bagi per segmen. Jadi ada segmen tentang akar masalah, ada timestamp-nya lah ya. Akar masalah, kemudian ciri-ciri orangnya, kemudian solusinya bagaimana gitu ya. Untuk ciri-ciri orangnya, aku lihat kamu sedang dealing dengan, bisa dibilang doi bukan tipe orang yang berani dalam menghadapi orang tua. Ya sih, ada kartu Page of Pentacles, antara kamu atau dia di sini punya ketakutan-ketakutan tertentu. Ini pengalaman pertama kamu, atau ini pengalaman pertama bagi dia. Yang jelas di sini, kadang kamu tuh merasa di saat kamu sangat membutuhkan bantuannya dia untuk menghadap orang tua gitu ya, kadang-kadang dia nih masih malu-malu gitu. Padahal kamu kan nggak bisa menghadap sendiri, kamu tentu butuh bantuan dari dia. Kalau aku lihat elemennya sih, kemungkinan kamu sedang dealing ya dengan orang-orang yang punya zodiak tanah kayak Capricorn, Taurus, atau Virgo. Di sini juga ada zodiak api dominannya kayak Aries, Sagittarius, atau mungkin Leo. Sebenarnya
dia ini punya sisi ulet, dia punya sisi tekun gitu ya. Dia tuh punya keinginan dalam dirinya dia untuk keseriusin kamu. Cuma kenapa dalam kaitannya dengan orang tua, dia ini suka kadang-kadang lari dari masalah. Kadang-kadang dia itu takut, kadang-kadang dia juga merasa ini adalah beban dan misi yang berat. Sehingga kadang-kadang kamu merasa kok dia ini agak santai-santai aja. Sebenarnya dia juga mikir ya di sini. Aku melihat beberapa perawakannya, kemungkinan ini untuk ukuran cowok nggak terlalu tinggi banget, bukan orang yang 170 atau 180 ke atas ya. Ini agak mini size gitu. Kalau cowoknya itu mungkin kisarannya 165, 170, itu mungkin ke 172 ya. Kemudian aku melihat kalau dari sisi perawakannya sih, warna kulitnya ini ada yang cenderung coklat ya, coklat muda gitu. Cenderung kurus orangnya, jadi kayak nggak gendut-gendut banget aku ngelihat di sini. Kemudian dia juga mungkin ada lah ya, dia suka main game. Aku lihat untuk ukuran cowok dia tipikal yang gamers gitu. Mungkin kamu dapetin dia main Mobile Legends atau Valorant atau mungkin apa Genshin Impact dan lain sebagainya ya. Kemudian untuk face ya, untuk wajahnya cenderung alisnya agak tebel di sini. Dan aku lihat selain punya hobi nge-game, beberapa dari mereka ada yang punya hobi tertentu, kayak misalnya motor, kayak misalnya hobi banget gitu ya lihat review laptop atau mungkin handphone dan lain sebagainya. Dan dia ini tipe orang yang cukup kalem kayak gitu. Jadi kadang-kadang itu harus kamu ya yang terlebih dahulu memulai adanya suatu pembicaraan. Kalau dia ke kamu sih aku lihat dia sebenarnya serius, dia sebenarnya sayang. Cuma kadang-kadang dia tuh ngerasa nggak pede aja untuk menghadapi orang tua. Ini perlu kedewasaan dari kamu. Aku lihat ada Queen of Wands keluar 2 kali, berarti memang kamu yang nanti lebih dewasa dari dia. Ya, oke. Untuk solusinya bagaimana? Hubungan kalian ke depannya itu seperti apa? Ada kartu Eight of Cups. Hubungan ini akan jalan terus ya, jadi kamu tidak perlu takut. Hubungan ini akan semakin jauh gitu. Mungkin kamu di satu sisi sudah melewati beberapa tahun dengan orang ini. Akankah membuahkan hasil? Yes, ada kartu di Empress. Pada akhirnya kalau kamu cewek ya, ini terutama kamu akan dipandang, oh kamu tuh adalah orang yang bisa mengimbangi anakku di situ. Ada kartu Queen of Pentacles di sini. Kemudian ada kartu The Lovers. Wow, it's a good sign bahwa kamu akan bisa melewati persoalan restu ini dengan baik, walaupun tampaknya sekarang tidak ada jalan. Yang penting, paling penting, The Magician. Juga ada kartu Page of Wands ini. Jaga komunikasi dengan pasangan, apapun itu ya. Kita perlu loh sedikit banyak itu mempromosikan ya pasangan kita ke orang tua. Pasangan aku tuh seperti ini dan lain sebagainya. Itu yang kemudian seni yang harus kalian pelajari. Karena bagaimanapun ya apa, kita di tahap membuktikan ke orang tua, dan namanya proses pembuktian itu tidak mudah. Apapun yang terjadi ya, ada kartu Queen of Pentacles, mungkin ibunya dia keraskah gitu ya, seperti itu, tetap kasih apapun yang kamu bisa gitu ya. Berkunjung ke rumahnya, bawain martabak, bawain ini itu, yang penting kita niatnya memberi, yang penting kita niatnya baik di sini. Dan ingat sama pasangan, ayo kita kuatin internal, karena apa? Masalah eksternal kita banyak. Jadi kalau kita melemah secara internal, gimana kita mau kuat menghadapi hal-hal yang di luar? Supaya lebih mantep nih, Kak Agnes akan kasih ciri-ciri lagi ya, yaitu inisialnya dia, atau mungkin angka ya, angka keberuntungan, angka lahir, tahun lahir, bulan lahir, angka kalian jadian atau ketemuan seperti itu, atau bulan-bulan kalian merencanakan pernikahan di sini. Pertama untuk inisial dulu ya. Kak Agnes lihat di sini ada huruf G, kemudian ada huruf O. Kak Agnes juga lihat di sini ada huruf T, kemudian ada huruf M. Ada yang punya huruf W dalam namanya. Kemudian ada huruf J. Kemudian Kak Agnes lihat ada huruf E. Next ada huruf F di sini. Mungkin ini nama cowoknya.
kemudian ada huruf H, ada huruf S, dan yang terakhir kita punya huruf A. Next, Kak Agnes akan coba bacakan untuk inisial nomor. Di sini ada angka 13, ada angka 15, kemudian ada angka 3, ada angka 10, ada angka 11, kemudian ada angka 14, ada angka 18, angka 1, kemudian ada angka 20, dan yang terakhir kita punya angka 17. Oke, itu dari Kak Agnes, semoga resonate. Kalau misalnya ini resonate untuk kamu dan kamu ingin tahu hasilnya secara lebih spesifik, kamu bisa ambil personal tarot reading. Jangan lupa like dan subscribe, and see you in next reading.